masker lah. Oh iya. Gimana sih? Bentar dulu. Bentar dulu gimana? Di muka ya, tangan. Biasanya itu minta ke saya, Pak Cepi, kita kecil kalau metang yuk. Jadi masya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah di pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis di rumah Allah ini, Masjid Utsman bin Affan. Kami aturkan ahlan wa sahlan kepada para pengurus dari Perti yang insya Allah di pagi hari ini akan berbagi ilmu dengan kita semuanya. Demikian juga kami aturkan ahlan wa sahlan kepada para bapak sekalian yang di pagi hari ini juga insya Allah kita sama-sama akan beristifadah, mengambil manfaat dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Cepi, Ustaz Cepi beserta timnya. Jemaah sekalian, insya Allah di pagi hari ini kembali kita meniatkan kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu di mana Rasulullah memerintahkan kita, menganjurkan sangat kepada kita agar kita menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya. Salah satunya adalah jagalah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Jadi metode pengobatan yang kemudian dikenal dengan bioelektrik ini adalah satu metode pengobatan yang insya Allah diantaranya berfungsi untuk menjaga kesehatan kita dan kemudian bagian daripada usaha untuk memberikan kesehatan kepada orang lain wasilahnya lewat metode bioelektrik ini. Kemudian yang kedua, di samping kita dengan niat mengamalkan sunnah Nabi yaitu menjaga kesehatan sebelum tibanya waktu sakit, juga kita berusaha dengan kita memiliki kemampuan bioelektrik ini adalah kita berusaha menjadi muslim yang bermanfaat untuk muslim lainnya, dan itu adalah diantara ciri muslim terbaik sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang anfa. Anfa itu secara bahasa Arab itu bentuknya superlatif, ya, ismu tafdil, artinya yang paling bermanfaat. Bukan yang bermanfaat, tapi anfa, yang paling bermanfaat kepada orang lain. Nah, ada pepatah bahasa Arab itu yang mengatakan begini, faqidu syai' la yu'tih. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu, la yu'tih, tidak mungkin bisa memberikan kepada orang lain. Nah, kita mudah-mudahan dengan nanti kita mengetahui bagaimana cara-cara dari metode terapi bioelektrik ini, kemudian berikutnya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, apa ilmu yang kita miliki, kemudian kita berikan kepada yang lain sehingga orang lain mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Jamaah sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja. Juga berhubung materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Cepi khususnya itu juga cukup panjang, cukup banyak, dan oleh karena itu waktu sisa sampai nanti sesi pertama sampai azan zuhur berikutnya akan diisi dengan pemaparan seputar apa itu PRT dan apa teori-teori metode pengobatan bioelektrik ini.
Dan pada zuhur kita break dulu sejenak setelah sholat, istirahat dan makan siang. Jadi insya Allah dilanjutkan dengan praktek ya, mungkin seperti praktek nanti pada zuhur ya. Demikian. Itu saja gambaran global dari rundown acara kita di pagi hari ini insya Allah. Dan berikutnya dipersilahkan Ustaz Sabir. Maka demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang senantiasa taat akan ajaran dan sunnahnya sampai yaumil akhir. Sebelumnya mungkin saya aturkan banyak terima kasih kepada DKM pengurus masjid, juga nih kepada Kang Jaka selaku ketua DPD Bandung ya. Kalau kemarin ketika kita beberapa kali pelatihan itu dengan Kang Beni ya. Mungkin Kang Beni sebetulnya dengan saya itu awal ketika itu di Tikukur dari Purworejo datang, saya mengikuti di situ dengan Kang Beni. Nah, jadi saya pun ikut kepengurusan di DPD Bandung masih sampai sekarang. Alhamdulillah sini ada Kang Jaka. Nah, sekarang alhamdulillah Kang Jaka yang meninggal di DPD Bandung. Kemudian di Bandung itu sudah ada beberapa DPC ya, gitu. Ya, mungkin nanti Kang Jaka mau silakan Kang Jaka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jallallah Maufiqol Bikoirullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Pertama-tama saya sangat bersyukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi ke majelis ini, khususnya Masjid Utsman bin Affan di Green City View ini. Kebetulan saya secara pribadi umumnya praktik Kota Bandung diundang oleh Sohibul Med Bapak Aim Solihin untuk menghadiri pelatihan perdana yang diadakan secara formal, karena saya sudah mengetahui kalau pelatihan di majelis ini sudah beberapa kali diadakan. Saya segitu Kang Ustaz Iman. Saya mengetahui dari grup yang disampaikan oleh Bapak Aem, setiap habis kajian subuh sering mengadakan pelatihan. Kalau bahasa di DPD Kota Bandung silih setrum, ya memang silih setrum. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Kang Hermana, tapi Kang Sepi memberitakan Kang Jaka. Panggilan di dunia terapi memang saya Jaka Oles. Dan memegang peranan penting dalam bidang kedokteran.
Ada dua aspek kelistrikan dan magnetis dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Pengetahuan tentang gelombang arus listrik ini penting karena dalam banyak hal berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf motorik atau saraf sensor. Kemudian kelistrikan dan kemagnetan di dalam tubuh manusia adalah ditimbulkan oleh saraf-saraf. Dalam dunia kesehatan, arus listrik dimanfaatkan untuk terapi. Terapi listrik adalah jenis pengobatan alternatif yang menggunakan media listrik melalui sentuhan jeniper terapis. Bermanfaat untuk melenturkan urat saraf, melancarkan peredaran darah, melunturkan lemak dalam darah atau kolesterol, meningkatkan vitalitas tubuh, membakar kadar gula dan lain-lain. Inti terapi listrik adalah melancarkan peredaran darah dan memperbaiki kualitas darah. Satu kali sesi penerapian hanya berlangsung 30 menit, jadi itu tergantung dengan kondisi pasien mungkin ya. Kalau kronis itu bahkan bisa sampai 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Ini kalau misalnya untuk kebugaran gitu ya, 30 menit. Selama itu penterapis akan mengalirkan listrik di sekujur tubuh pasien melalui simpul-simpul saraf di tangan, kaki, kepala, punggung atau leher. Kemudian terapi medan listrik tegangan tinggi. Jadi bapak-bapak mungkin tegangan tinggi itu bukan sutet Pak ya. Jadi tegangan tinggi itu jadi ketika nanti tumit kita diinjakan gitu ya ke lempengan yang positif. Nah, ketika menekan dengan kencang, nah itu keluarnya lumayan tinggi gitu ya. Itu merawat sakit kepala, sakit otot, insomnia, susah buang air besar, nyeri pinggang, darah tinggi, stroke, asam urat, asma, lemah syahwat, haid tidak teratur, penuaan, lemah sendi dan lain-lain. Terapi medan listrik statis lemah, jadi itu biasanya di kulit-kulit tipis ya, di muka ya, terus tangan juga bisa. Itu menggantikan akupuntur untuk mencegah atau merawat tekanan darah tinggi, sindrom menopause, sakit gerakan, sakit kepala, sakit gigi. Nah, sakit gigi itu kan langsung bisa di daerah muka depan. Sakit punggung, sakit ketika sebelum dan sesudah haid dan masalah klinis lainnya. Jadi alatnya mungkin Pak yang tadi lihat ya, tadi di depan itu kabel yang bisa dibilang diatermi gelombang pendek Pak ya. Jadi terapi potensial negatif untuk menjaga keseimbangan pH, membersihkan darah, mengaktifkan sel. Terapi panas stimulasi membuka blok arteri. Jadi kalau ada sumbatan insya Allah bisa nerobos ya dengan dialirkan dan memperlancar sirkulasi darah untuk menghalau status darah. Terapi optikal, stimulasi dan pijat seluruh sel tubuh dan membuat temperatur tubuh meningkat 1-2 derajat. Jadi ketika nanti di terapi itu pasti kita keringat Pak. Jadi lemak-lemak itu terbakar Pak ya. Itu yang terapinya atau yang diterapis. Jadi membakar lemak gitu Pak. Dengan ketiga fungsi tersebut, maka berbagai manfaat akan diperoleh seperti meningkatkan metabolisme, suplai darah meningkat, meningkatkan relaksasi, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan aktivitas kelenjar keringat. Jadi keringat Pak. Selain itu, alat ini juga mempunyai efek terapeutik atau pengobatan, di antaranya anti peradangan, meningkatkan leukosit dan antibodi pada daerah tubuh yang terkena infeksi dan menghilangkan rasa sakit. Terapi ini murni aman untuk digunakan oleh manusia. Terapi ini menggunakan kabel yang ditancapkan langsung ke listrik PLN 220 volt dan disalurkan ke sebuah konduktor. Terapis akan menyentuh konduktor itu dengan kemampuan individunya. Jadi Pak, kemarin kan sempat itu di Bandung dan kota-kota lain itu
level 2 Pak ya. Ini bioelektrik itu. Jadi sebetulnya level demi level itu sebetulnya itu tergantung terapisnya sendiri. Jadi gimana dia bisa mengalirkan arus listrik gitu. Itu kan level 2 itu katanya listrik besar kan Pak ya. Nah, ketika kita menerapi seseorang itu kan bisa dilihat. Oh, ini bisa pakai level 1, ya udah aja level 1 gitu. Jadi jangan pakai level 2, terapisnya nanti malah ini kewalahan gitu. Jadi level 1 terus nanti tubuh ini ketika mencoba di level 2, nah nanti menyeimbangi lah gitu. Jadi dengan kemampuan individunya, terapis menyalurkan energi listrik yang aman dan dapat diterima oleh tubuh manusia. Jadi jangan takut apabila energi listrik yang disalurkan terlalu menyengat, karena terapis dengan mudahnya dapat meregulasi atau menaik turunkan kadar listrik yang mengalir ke pasien. Jadi memang ketika proses penerapian kita selalu komunikasi dengan pasien seberapa besar listrik yang dialirkan ke pasien. Kemudian ini masuk ke kaidah dan titik bioelektrik. Kaidah titik bioelektrik yaitu untuk penanganan kasus untuk menangani pasien bisa dengan 3 kaidah. Jadi mungkin di sini ada beberapa yang memang sudah pernah belajar ya. Jadi hanya 3 kaidah saja, tidak ada yang lain. Kaidah pertama di titik yang sakit. Misalnya sakit gigi, langsung aja. Misalnya gigi di gusi bawah darah situ gitu. Itu fokus di situ. Gitu. Tapi yang paling enak itu memang general dulu Pak. Jadi sapu jagat, tangan, semua kaki, semua, nah baru fokus. Itu kalau kaidah sapu jagat ini yang nomor 3 itu udah wajib lah. Kemudian kaidah yang kedua yaitu titik-titik metode lain. Mungkin yang saya fotokopi mungkin ya itu ada dengan titik, bisa dengan titik bekam, titik akupuntur, titik topung, refleksi dan lain-lain. Sesuai skill yang terapis bisa agar hasil pengobatan lebih maksimal. Kemudian yang ketiga kaidah sapu jagat atau distrum semua. Dari tangan kanan, jari-jari, tangan kiri, pundak, bahu, leher, telapak kaki, jari-jari kaki. Strum semua untuk melancarkan sirkulasi darah pada semua organ tubuh. Kemudian proses penerapian ya bisa dengan zikir. Intinya dengan sesuai syariat itu dengan bismillah dulu ya. Jadi gugah pasien supaya bermunajat sama Allah. Kan pasien berusaha untuk sehat, terapis berusaha mengobati, tapi hanya Allah yang maha penyembuh. Jadi ini hanya wasilah saja. Kemudian proses penerapian pertama kemudian disiapkan alas untuk terapi. Bisa karpet, tikar, matras, atau sekalipun bus Pak ya. Jadi teman-teman saya alhamdulillah di Jawa itu tiap hari itu tidak ada waktu itu untuk terapi. Jadi terus gitu ya. Jadi ketika di lapangan di jalan ketika lihat ada tombol, lihat saudara kita gitu ya, misalnya jalannya ini yang mungkin masih sakit yang dirasakan, nah itu langsung tangani, langsung didus pakai di alas dus gitu ya, itu langsung bisa Allah gitu ya. Jadi nanti teknik-tekniknya kita juga ya harus tahu ketika di jalan, wah ini jalan kan bron. Jadi yang mungkin saya Pak F mungkin yang tadi lihat pasien itu tidak selalu menginjak lempengan yang negatif. Jadi disesuaikan ketika kita ketemu misalnya mengunjungi pasien yang stroke tidak bisa apa-apa, dia bisa disentuhkan dengan tembok, kakinya disentuhkan dengan tembok, dan yang lempengan negatifnya udah dibiarkan gitu. Kita sebagai penterapis itu positif.
baru titik-titik yang diobati. Kemudian untuk ini penerapi ya, untuk penerapi yang menginjak lempengan tembaga kuning dan menyala ketika di taspen. Nah ini harus yang kita sebagai seorang terapis ya, kita harus tahu teknik ketika dimana kita mau menerapi. Nah kita sebagai seorang terapis, jadi sebetulnya lantai yang di luar ya, keramik itu insya Allah aman ya. Tapi kita lihat juga kalau misalnya rumahnya lembab gitu ya, itu bahkan ini juga jadi ground juga gitu ya. Saya sempat kemarin itu di Cihideng, saya pas begitu masuk ke rumah, udah kelihatan gitu ya lembab. Ini pasti kalau diinjak pasti nyetrum gitu ya. Nah ketika proses penerapian ya, jadi pasien itu nggak usah menginjak yang negatif aja, langsung minyak lantai itu langsung terasa seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu kondisi tempat yang kita akan terapi. Kemudian ada penerapian lancar dan mudah pemantauan alkohol listrik. Pada si penerapi sebaiknya lakukan proses terapi di atas kursi. Jadi enak kalau di atas kursi itu kita duduk itu ketika nanti bagian kaki bisa ke atas gitu ya, atau ke atas kakinya si penerapi gitu ya. Jadi jadi jangan misalnya kalau di bawah gitu ya, nanti yang terapisnya juga pegel gitu ya, seperti itu. Jadi di atas kursi itu lebih enak. Jadi setelah semua disediakan, siapkan alat penerapi dan tes pen, kemudian colokkan ke terminal arus listrik. Setelah colokan kabel yakin terpasang benar, periksa kedua lempengan dengan tes pen. Untuk lempengan yang menyala ketika di tes pen, maka lempengan tersebut diperuntukkan bagi penerapi. Untuk lempengan yang tidak nyala ketika di tes pen, lempengan tersebut untuk pasien. Setelah selesai, maka proses selanjutnya adalah meletakkan penyekat berupa tisu basah atau kanebo yang sedikit lembab. Alhamdulillah nih, ini saya dengan Kang Deni itu, Kang Deni ya, saya sempat kemarin ketika ketemu di ini dengan Ustadz Wahyu itu di Garut, saya usul, Kang Deni itu sudah usul. Jadi sekarang zamannya sudah seperti ini ya. Mungkin di sini ada yang masih memakai uang ya. Nah ini saya di sini makanya tisu basah atau kanebo yang lembab gitu ya. Yang terbiasa saya pakai untuk tisu basah itu karena bisa isi besar, bisa kecil. Jadi uang ya tidak dipakai kalau saya gitu ya. Nah mungkin karena kemarin saya itu ke pengurus pusat ya, untuk penerapi awal itu katanya itu kalau uang itu memang enak, jadi dari pelan nanti naik gitu ya, pengen besar lagi misalnya pakai lotion gitu ya, gitu kalau dengan uang. Tapi kan uang gitulah, jadi takut meskipun niat kita tidak ada ke situ ya, gitu. Jadi insya Allah kita biasakan dengan tisu basah atau kanebo. Bagi pengguna alat bioelektrik pemula dianjurkan untuk menggunakan tambahan alas. Ini misalnya bisa kanebo dialasi dari tisu, bisa berupa potongan kanebo yang telah disemprot air beberapa kali. Hal ini dimaksudkan agar pijakan terapis lebih terbantu dengan adanya kanebo tersebut. Fisik terasa merata dan lembut ke telapak kaki. Nah ini warning point yang harus seorang terapis atau pasien ya nanti, yaitu biasakan meminum air sebelum dilakukan penerapian. Nah seperti tadi kan itu pasti keringat kita ya, jadi jangan sampai, jadi ada pernah kejadian itu teman saya itu di KBB itu dia nerapinya seminggu sekali gitu ya. Nah ketika nerapi itu langsung 4 orang gitu ya. Nah
karena memang belum terbiasa, karena tidak tiap hari gitu ya, atau misal bahkan sehari ada berapa kali tadi Kang Jaka juga sehari itu sampai 10 bukan ya. Nah ini dibiasakan minum, jadi takut dehidrasi gitu ya. Ini aja sih, minum misalnya ketika sebelum penerapian minum, ketika penerapian berhenti dulu minum lagi, setelah juga sama, baik bagi si terapis ataupun pasiennya. Jelaskan proses terapis itu kepada pasien agar pasien aman dan nyaman, dan ingatkan serta gugah pasien untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan, dan beristighfar bila ternyata banyak kezaliman yang dilakukan oleh dirinya. Maka ini akan sangat membantu terhadap mental yang sakit untuk memiliki optimis tinggi akan sembuh. Jika pasien merasa tidak kuat menerima setruman, infokan bahwa ia bisa melepaskan injakan pada lempengan logam sewaktu-waktu. Jadi nanti ketika proses penerapian ya, kalau misalnya bapak-bapak nanti dengan istri atau anak di rumah, ya, dengan tisu ini kita bisa menyesuaikan, jadi jangan terlalu basah ya, jangan terlalu kering. Kalau kering ya tidak akan ada gitu ya. Mungkin ada ini bahaya supaya kelihatan kan ya. Nah, ketika misalnya kita di rumah ya, mengajarkan istri atau anak ya, bacakan mungkin ya. Nah, ini ada Pak. Nah, ini yang boleh besarkan lagi. Coba Bapak angkat kakinya, jangan. Udah lepas Pak. Gitu. Udah tidak ada aliran lagi gitu. Tapi ketika nanti mulai lagi, kita angkat dulu yang terapisnya, baru pasien injak lagi. Baru dari awal lagi seperti itu. Gitu. Jadi keisi juga gitu, mah suami bapak agak teri akan deh mama iya nak kakina gitu, pada supaya nggak kaget gitu ya, atau anak-anak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya itu usahakan nyaman dulu gitu ya Pak, jadi nyaman. Nanti kalau sudah nyaman baru nanti bisa dibesarkan lagi gitu ya. Itu non, macam mami ya nanti ada. Jadi itu nanti akan terhenti. Apabila pasien bertipe kulit kering, nah ini ada tipe beberapa kulit ya. Kulit kering maka proses itu akan terhambat. Jadi ini kok seperti belum ada justru padahal kanebo atau tisu basah udah dibasahkan gitu ya, tapi nggak ada terus. Nah itu ada kemungkinan itu kulit kering. Nah itu bisa solusinya gitu ya, berikan bisa dengan minyak zaitun, body lotion atau baluran air tipis pada anggota tubuh yang akan diterapi. Kemudian bila pasien memiliki tipe sebaliknya, yaitu mudah berkeringat atau basah, nah ini nanti bapak ketika nerapi gitu ya, pas begitu baru juga tangan gitu, ketika bapak turun kaki, wah besar nih apa? Itu bisa saja itu tipe kulit basah. Jadi nanti kita lama-lama tahu lah gitu ya, ketika nerapi itu, wah basah nih, gitu. Kering. Insya Allah tahu. Nah itu kalau yang basah itu bisa dilumuri dengan bedak agar keringatnya berkurang, atau misalnya mau dilap dulu ya pakai handuk kecil atau tisu nggak apa-apa. Cuman jangan pakai aci ya, Kang Jaka, jangan pakai aci ya.
Kalau yang tangannya basah ya nanti jadi cilok gitu. Penerapan lakukan bertahan, perlahan dan sambil dikomunikasikan seberapa besar dia mampu menerima setrum. Jadi kalau misalnya dengan istri, mengajarkan istri, mah, kumaha kieu? Cekak, kira. Kalau misalnya ada apa, dia punya kolesterol pasti kurang, mah, atau gula darah gitu. Si tenapisnya udah lumayan besar, dia masih nyantai, bisa aja seperti itu. Jadi perlahan dan sambil dikomunikasikan seberapa besar ia mampu menerima setrum. Jangan melepaskan tangan terapis seketika dari pegangan ke pasien agar loncatan listrik tidak mengagetkan si pasien. Jadi kalau yang awalan itu pasti lupa, refleks kakinya itu belum terbiasa. Jadi ketika sudah salaman, injak, udah terasa. Nah, ketika mau melepaskan tangan, jadi berpikirnya tangan dulu dilepaskan baru kaki gitu ya. Jadi ketika lepas ini, nah ini ada loncatan gitu ya. Tapi loncatan tidak seperti setrum ini lah gitu ya. Loncatannya adalah loncatan sedikit. Nah itu jadi kaki diangkat dulu, baru tangan pindah yang lain gitu seperti itu. Itu loncatannya seperti itu aja. Jadi jangan melepaskan tangan terapis seketika dari pegangan ke pasien agar loncatan listrik tidak mengagetkan si pasien. Sebelum terapi bioelektrik dilakukan, boleh melakukan pijatan ringan. Nah mungkin di sini kalau misalnya ada beberapa yang pernah belajar metode yang lain ya, misalnya itu bisa ditepung dulu, ditetap punggung ya, dipijat-pijat seperti itu. Jadi kadang sebelum di bioelektrik itu ketika misalnya daerah punggung ditopung, di situ udah kelihatan di situ ada yang kalau kata bahasa Sunda itu gegel gitu ya, di situ itu pasti nanti yang fokus ke situ gitu ya. Gitu. Jadi topung kadang kalau yang stroke itu misalnya yang sebelah kiri, jadi bukan mati sebelah itu. Jadi karena memang ada penyumbatan sementara lah gitu. Jadi kadang di punggung sebelah kiri bisa di situ ada gumpalan. Jadi aliran darah yang ke tangan itu bisa ya kurang lancar, terus ke kaki juga sama. Nah itu ketika proses peluruhan dulu gitu ya, atau relaksasi otot, nah baru nanti setelah itu baru sepijakan dulu semua, nah baru fokus seperti itu gitu ya. Pada saat menerapi di daerah leher usahakan, nah ini kalau ini untuk ini ya, untuk ibu-ibu, usahakan rambut pasien tidak terurai agar stroke tidak menarik rambut. Jadi seperti yang ditarik-tarik, nanti ketika di punggung juga terasa Pak. Di punggung itu kalau kering ya, atau misalnya di daerah tangan juga sama. Itu kan ada bulu-bulu kecil ya itu. Nah itu kayak ketarik-tarik Pak. Gitu. Jadi bisa pakai lotion dulu ya, atau minyak itu bisa. Mungkin materi segitu aja mungkin. Jam 11 berapa? Baru jam 10 ternyata nih. Mau langsung praktek atau gimana nih? Ya Pak. Langsung ya, udah enggak ini nih. Gitu. Jadi intinya itu ya. Yang warning point ya, yang seperti itu. Ya dilihat pemaparannya tentang metode bioelektrik. Secara ini sebelumnya mungkin barangkali ada yang akan ditanyakan, dipersilahkan, atau mau langsung praktek saja. Silakan. Kalau untuk ibu-ibu hamil bisa diterapi. Ini status. Umur paling kecil berapa kali? Ini testimoninya, alhamdulillah istri saya sendiri. Jadi saya itu tahun 2018 awal itu pengen tambah ngomongan, pengen satu lagi yang ketiga ya. Saya sudah berikhtiar juga sama gitu ya. Nah ketika
Karena dengan metode ini istri saya juga sama ya, istri saya menerapi, saya juga nerapi gitu ya. Masya Allah, izin Allah, tahu-tahunya udah 1,5 bulan gitu ya. Padahal selamanya udah ikhtiar gitu ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi selama sebelum hamil itu nerapi, alhamdulillah aman. Ketika 3 semester, biasanya kan bapaknya juga ini ya khawatir ya, mah kamu capek deh mah, begitu ya biasanya gitu. Ya intinya mah itu jangan capek, misalnya kalau naik turun tangga, nah itu dihindarkan lah gitu ya. Tapi alhamdulillah selama proses hamil 3 semester, terus bahkan sampai 3 hari mau lahir gitu ya, istri saya masih nerapi gitu 3 hari. Ketika USG tiap minggu ya, kan udah 9 bulan itu tiap minggu terus USG, detak jantung bagus, alhamdulillah. Tadi sebetulnya dibawa anaknya gitu ya. Itu aduh izin Allah itu dijawab juga sama, loh kenapa ini anaknya putih gitu ya. Anak saya itu teringat terus, jadi apalagi dibawa ke Bandung gitu ya, jadi ademnya itu di KBB gitu ya, enak gitu ya, ini sejuk gitu. Ketika dibawa ke Bandung, keringat terus gitu. Jadi insya Allah aman gitu. Anak-anak paling kecil umur berapa? Anak-anak yang kecil ya bayi juga insya Allah bisa gitu. Jadi kan kita bisa menyesuaikan ya. Jadi ketika proses penerapian ya itu si terapis atau bapaknya ya sudah paham juga ya. Jadi itu katanya Kang Jaka itu ya, nanti itu level 3 gitu ya. Sebetulnya mah ya kita sendiri gitu ya, si terapisnya itu. Jadi itu lembut gitu ya. Itu untuk balita seperti itu. Insya Allah aman. Tambahan Ya, tambahan. sedikitnya kayak Ya. Jadi untuk kisaran umur itu dari bayi baru lahir sampai pernah bayi yang baru 5 hari mempunyai gejala kuning. Kita terapi, alhamdulillah 2 hari kemudian bisa. Biasanya kan kalau yang kuning itu disimpan di inkubator, Dipanaskan gitu ya, dipanaskan. dijemur gitu. Tapi begitu ini dengan pihak setrum lembut ke si bayi, makanya tadi katakan seperti ada level 3 itu setrum lembut, level 2 setrum agak gede, level 1 dasar ya, nanti level 4 ada lagi gitu. Nah kalau untuk bayi lembut, kalau toh misalnya mau memakai perantara ibunya, kadang si setrumnya juga tidak beraturan, tergantung kondisi si ibu juga. Jadi sebisa mungkin kita langsung pegang tubuh si penderita. Saya bayi baru 5 hari punya gejala ini, gejala kuning, 2 hari di PT, langsung alhamdulillah kata dokternya bagus bu, inkubatornya jalan, enggak, ibunya kita setrum mulai kita. Dan yang terakhir mengenai umur yang paling tua saya, Rafi, ini pengalaman pribadi karena pengalaman itu benar-benar sangat berharga, 112 tahun. Oh, Masya Allah. Ya, yang di Sidoarjo, Cilacap. Sampai sekarang masih rutin 2 minggu sekali oleh saya di terapi. Karena terus terang metode BE itu sangat aman. Buat yang sehat juga sangat aman, lebih bagus. Yang sakit pun seizin Allah, yang sehat pun mungkin lebih fit lagi, apalagi yang kedepannya wah Masya Allah, ya Masya Allah, puas istri saya juga seperti itu mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita juga harus lihat kondisional. Kalau misalnya yang sakitnya udah parah, yang udah tua banget, jangan sampai kejadian di daerah Jawa Tengah ya. Pernah sewaktu-waktu apakah kita bisa untuk diri sendiri gitu. Nah yang kedua yang masalah tadi leveling dari pengobatan ini gitu. Tadi belum dijelaskan ya, kita ini ada berapa level sih sebetulnya dan tiap level itu bedanya apa gitu. Ya, terima kasih. Ada metode lain kan ya, itu sendiri gitu ya. Itu ada yang pakai, kalau dulu itu ada yang seperti adaptor, track 1, track 2, track 3 ya gitu ya. Sendiri aja yang terapisnya makan gitu ya, atau tiduran gitu ya. Itu kan masih buatan manusia yang seperti adaptor seperti itu. Itu ada
ada konsepnya ya, ada kadaluarsa lah. Ini sesuai dengan visi menyehatkan umat ya, kita berdua gitu. Kecuali itu saya pernah share mungkinnya video anak saya itu ya, itu hanya untuk mengetahui mana positif negatif gitu. Itu ketika kita dakwah ke misalnya ke pedalaman gitu ya, tengah jalan tesnya nggak ada nih gitu ya. Nah itu bisa gitu ya, tahu mengetahui negatif positifnya itu tekniknya seperti apa, insya Allah bisa seperti itu. Dan untuk level Kang Jaka ya, sampai sekarang ini level itu nanti kembali lagi itu seorang penerapi gitu ya. Ini level insya Allah sampai ada reposisi bioelektrik itu ada nanti. Dan yang saya temui itu apa coba Pak? Untuk kecanduan rokok Pak. Saya pengen menyehatkan umat, itu yang saya tunggu itu. Dan memang dengan niat juga Pak ya, yang kecanduan rokok tapi niatnya masih mau merokok ya susah juga gitu. Seperti itu. Mungkin Bapak. Assalamualaikum. Metode pengobatan yang sebelumnya dan ini tidak bisa yang main-main 220 volt. Nah, tapi dengan hal sesederhana itu ini bisa sampai tembus pasar. Sementara dari tataran medis saya kebetulan sebagai herbalis Pak. Jadi kenapa tidak setiap pasien yang akan diperiksa itu paling tidak ditensi dulu. Bagaimana sistolik diastoliknya, karena untuk safety jangan sampai terjadi dianggapnya human error seperti yang udah mau kelepek begitu ditangani karena kita tidak memahami, akhirnya tetap akan disalahkan. Karena kalaupun metode pengobatan herbal saya juga tetap harus waspada. Karena apa? Ya mau tidak mau yang namanya pasien itu tetap bentuk metode pengobatan apapun itu bisa dijadikan malpraktek. Orang di utama aja bisa di malpraktek katanya gitu. Terus yang kedua, apakah boleh ini untuk melakukan terapis? Karena terus terang Pak, pasien-pasien saya itu kebanyakan nenek-nenek Pak. Yakinlah, mungkin di sini dari Al-Quran ayat itu la taqrabu zina, mudah-mudahan Allah melindungi. Nah, sementara untuk menyentuh kira-kira itu ada media yang menghalang pakai sarung tangan misalkan. Betul. Ini bagaimana? Bisa tidak? Ya. Nah itu sementara itu aja. Ya. Ya mungkin juga gitu ya. Bioelektrik ini itu ngambil alokasi dengan metode ini. Jadi ketika yang tinggi itu dinormalkan, yang rendah juga sama ya, misalnya hipertensi ya, darah tinggi seperti itu. Tapi saya selalu bawa. Jadi apalagi kalau bawa alat tensi ya, sudah tahu 180 per 90 berarti di atas gitu ya. Itu seperti itu. Terus tadi apa Pak? Kalau ada media yang Media. Sekali biar menjawabnya sekalian Pak. Terus ada yang sifatnya tidak lancar, peredaran darah di sekitar alat. Nah itu bagaimana dengan alat ini? Titik-titik mana saja yang kita bisa tentu gitu Pak ya? Itu aja namanya Pak. Langsungnya kemarin ini terjun ke yang pasien positif ya COVID ya, itu dengan sarung tangan ya. Silakan penjaga. Terima kasih atas pertanyaan. Hanya saya tadi mau menambahkan yang level 1, 2, 3 mungkin belum mengerti jelas ya tadi ya Pak ya. Kalau yang level 1 yang nanti kita akan melaksanakan Pak ya. Level 1 itu dasar ya, level 1 dasar. Kebetulan memang di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia baru mengadakan 2 level sampai tingkat 2 Pak. Ada 3, 4 itu baru sekedar pengurus-pengurus dan terapis-terapis yang ada kedekatan dengan pondok kita, baru bocoran sedikit. Jadi level 3, 4 itu sebenarnya secara pelatihan formal belum diadakan Pak, tapi secara individu, secara personal udah ada yang bisa Pak. Malahan ada yang di daerah Jawa Timur sampai level 5 itu ada Pak, gitu seperti itu. Itu langsung diadakan secara lisan oleh beliau, karena beliau itu terus dalam baik itu terus mendalami, membuat inovasi sendiri. Kalau di Jawa Timur, rekan-rekan di Jawa Timur kita termasuk Tulung Agung, Blitar, Lumajang gitu yang saya ketahui, saya sering silaturahim ke sana.
yaitu saya mencuri atau menyemaukan ilmu mereka seperti itu. Jadi setrum lembut, setrum ini itu adanya itu di level 3 itu kebanyakan untuk bayi, anak kecil, terus manula yang tadi. Kalau level 4 itu nanti mungkin resisten tentang tulang ya, itu belum diindikan, hanya secara pribadi udah ada yang bisa. Tapi secara formal pelatihan hanya baru diadakan 1 dan 2. Kebetulan level kedua itu Kota Bandung yang pertama mengadakan pelatihan setahun yang lalu mungkin ya, sebelum pandemi. Terus untuk Bapak yang tadi kita harus ada pelatihan ya Pak ya, medianya ya. Kebetulan saya ada salah satu pemilih saya, beliau itu bidan ketularan dari dokter puskesmasnya ya. Karena keluarga besarnya itu walaupun dari kesehatan dari dulu itu sering sharing tentang kesehatan dengan saya, sering sharing dengan saya keluarganya. Kebetulan ibunya ketolong ke saya bahwa anaknya terpapar COVID dari dokter puskesmas. Itu dinyatakan positif tanggal 20 November. Saya BE tanggal 22 dan tanggal 24 alhamdulillah negatif. Dengan cara itu saya BE Pak memakai APD-nya beli jas hujan Pak saya karena APD yang itu mahal, jas hujan yang murah Pak yang dari plastik, tapi saya tutup pakai sarung tangan latex walaupun ada kejutan-kejutan dan agak gak nyaman kepada kita, tapi dengan niat ibadah ya, niat ibadah lillahi ta'ala saya juga mencoba-coba. Karena penanganan tentang COVID di bioelektrik di PT itu baru teori yang saya ketahui, belum ada yang berarti turun langsung. Ada beberapa di daerah Jawa Timur, Surabaya ada beberapa. Kebetulan untuk Bandung mungkin ya atau Jawa Barat saya memberanikan diri karena harus punya nyali kan untuk COVID ini. Kalau yang nggak punya nyali mah takut ketularan. Saya itu pakai APD kan, medianya itu pakai sarung tangan latex walaupun saya tidak nyaman. Sok pedes Pak rasanya, cekik-cekik di saya, tapi sebelum masuk ke si perempuan itu karena darurat sebenarnya, karena si terapis perempuan nggak ada yang berani, otomatis kita yang harus mempunyai kewajiban untuk menolong sesama. Itu kalau si negatifnya saya tidak injak ini, langsung yang bersangkutan injak lantai, kebetulan adanya ngedrone grounding. Itu sebenarnya lebih bagus bagi saya, jadi seluruh tubuh masuk. Karena virus secara dasarnya itu takut oleh suhu panas. Kebetulan listrik unsur utama dan dasar utamanya adalah mengandung panas listrik itu. Seperti itu Pak, pakai sarung tangan latex. Tapi kalau biasa saya terapi itu pakai sarung tangan biasa Pak, yang ada karet magnetnya, walaupun ada loncat-loncat juga, ya, sempit. Nah, ini nanti itu prakteknya nanti dikasih tahu seperti ini. Ya, ada yang kalau misalnya nggak ada kecil sedikit dibasahi, terus ada yang karet yang ada bintik-bintik, itu bisa dipakai Pak. Kalau misalnya ke ahwat, tapi sebisa mungkin kedepannya kalau misalnya ada terapis ahwat kita serahkan ke beliau-beliau. Seperti itu Pak. Kalau untuk pertama nggak jadi masalah, karena saya terus terang pengalaman saya pelatihan waktu di Tasik Pak, kebanyakan yang hadir perempuan. Sedangkan dalam hal ini kan kita berkaitan dengan praktek, si ibu kan penasaran. Dan nah itu dengan komite kayak gimana kan terang rumah abi, kebetulan nggak ada terapis pemateri yang perempuan. Secara darurat itu berarti kita yang langsung kita mengajarkan ini kerasanya udah bisa salah satu beliau itu yang meneruskan ke ibu-ibu yang lain. Seperti itu mungkin bisa dipahami. Ada lagi? Oh, kalau proses itu laki-laki ya. Kalau proses itu laki-laki. Kalau proses kebetulan saya ada beberapa pasien ya yang prostat Pak. Jadi pengaruh kan ke itunya.
Itu insya Allah Pak, dengan salah satunya dengan BE, jadi wasilah BE, saya menerapkan prostat itu di daerah pertama suku jagat dulu, terus di belakang, di titik di atas tulang ekor Pak, di sini ya, di sini agak lamaan Pak, sekitar 2-3 menit dengan setrum mungkin sedang gitu, setrum sedang agak tinggi, udah ini si pinggul juga Pak. Kita kalau bahasa ini diracik sedikit gini Pak, setrumnya baru ke depan itu jangan langsung, kalau saya itu langsung dari lutut ke atas dulu sampai selangkangan, lutut ke atas selangkangan. Udah itu udah selangkangan baru di titik prostat di sini. Prostat ada 2 Pak, ya di sini. Kalau saya nggak langsung titik sakitnya, semuanya oleh saya setrum gitu supaya ketarik semuanya, ketarik di sekitar ini, baru ke bawah sedikit ke sini. Di bawah udara Pak. Ya, di bawah udara itu di sini. Terakhir di bawah pancurannya Pak, saya setrum. Ada kan? Ada batu 2, ada pancuran. Tadi tengah pancuran kita setrum. Ya, nggak apa-apa. Ya itu darurat kan untuk kejemuannya. Kang Ustadznya itu setrum oke. Terakhir untuk ininya di bawah pancuran, di bawah batunya antara anus dengan itu untuk titik jeknomnya. Ya, kadang-kadang pas ada yang berani Pak, ini nggak ada abdi mau Pak, ya untuk tekan hukum hayang gitu. Subhanallah, gitu. Pak, punten, ada can nyepong gitu, cina nusana semua nggak memang sering, cina tengah etar, yang biasa lah cina, saya pegang itu kejadian, besok pengalaman kan tahu senampakan deh, prostana, jadi untuk pes, hampakannya lancar. Biasanya prostat kan jadi langsung tutup, jadi rapet, jadi mau kencing itu susah, makanya di kateter pakai saluran seperti itu. Bisa dipahami Pak? Karena nanti intinya nanti praktek Pak, saya akhirnya prakteknya nanti langsung di sini. Kebetulan saudari kita belum datang yang bawa alatnya lagi di perjalanan. Siapa Jepang Pak? Seperti itu Pak, itu langsung titik-titik untuk kejadian juga di situ. Karena kalau penderita prostat otomatis termasuk penderita gula juga kan kadang-kadang pengaruh. Ke ini nggak main, mata kabur. Nantilah titiknya itu. Nanti kalau selesai ini Pak, ini kan 1 hari Pak. Kalau saya kan bisa langsung action Pak. Ya. Ini jadi pelengkap. Itu saya bisa bawa SOP-nya enggak Pak? Itu jendol itu dia suruh nginjak tembok, langsung sapu ke atas Pak. Memang harus dengan lumayan besar juga ya. Langsung tarik, langsung dagang, gitu. Alhamdulillah udah jadi kempes Pak itu. Itu untuk stroke, untuk level itu Pak ada teknik. Iya. Area tebal nih, saya pernah diterapi teman saya itu nggak ada rasanya. Tangkel ya, kalau gini kan ya. Nggak ada. Begini dulu. Ini kalau saya. Jadi bahasa ini. Tiga jari kan? Ya. Nyaman? Titiknya nyaman? Ini sama Pak, kalau misalnya nanti tidak usah menggunakan ini. mana? Oh, kita dulu ini. Oh. Udah, Jadi seperti baru udah ini. beres semuanya Terus ya. kan nanti Bapak misalnya Baru ujungnya ini. terapi